Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family, dan seperti biasa saya Abi Ganji akan menemani Anda di petang hari ini dalam program rutin kita di setiap petang di jam 16 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 17:15 waktu Indonesia bagian barat dalam program Ngaji From Home, di mana kita akan sama-sama mendengarkan berbagai kajian tausiah, ceramah dengan berbagai tema, terutama yang menyangkut dengan bagaimana kita seharusnya beragama di dalam kehidupan kita. Dan tentu kita akan menghadirkan berbagai narasumber ya dengan berbagai kepakaran, dan untuk hari ini kita akan sama-sama mendengarkan uraian dan juga kajian tentang adab berorganisasi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Itang Rusmana LCMH. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita walaupun terhubung melalui aplikasi Zoom ya, karena beliau tidak bisa hadir langsung ke studio. Maklumlah kita masih berada di masa pandemi. Mudah-mudahan ini pandemi bisa segera berakhir sebelum Ramadan tahun ini ya. Kita berdoa bersama. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih bagi Anda sahabat iDream yang sudah menantikan program ini. Mudah-mudahan jadi amal saleh, dan tidak lupa ya tekan tombol like dan juga subscribe untuk memaksimalkan pahala ya di dalam mengikuti kajian ini. Dan jika nanti ada pertanyaan terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu adab berorganisasi, yang akan ditanyakan kepada guru kita Ustadz Itang Rusmana LCMH, Anda bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Bagi Anda yang menyaksikan kita melalui channel YouTube, langsung tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti insya Allah kita akan tanyakan, sampaikan kepada Ustadz sebatas waktu yang beliau berikan nanti. Sementara bagi Anda yang mendengarkan kita melalui gelombang 1044 AM, Anda bisa bertanya kepada guru kita tentang tema hari ini melalui nomor WhatsApp di 0822 9881044. Insya Allah segala bentuk pertanyaan akan kita sampaikan ya kepada guru kita. Dan tidak berlama-lama, kita akan langsung kepada narasumber kita pada hari ini, Al-Ustadz Itang Rusmana LCMH, yang akan membahas tema tentang adab berorganisasi. Kepada beliau saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Abi Ganzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat wa birahmatihi tukaffarus sayyiat wa bifadlihi wa mannihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, masih tetap di channel iDream TV. Pada sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan, bisa bersilaturahim meskipun di udara. Mudah-mudahan silaturahim kita mengantarkan kita ke surganya insyaallah kelak nanti. Dan kita senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari COVID-19 atau penyakit yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dalam setiap langkah, setiap ibadah, setiap aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk share screen sebagai panduan untuk kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini. Tema kita insya Allah seputar adab interaksi dalam organisasi dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua poin yang menjadi sorotan kita. Pertama, rahasia kokohnya sebuah organisasi dakwah. Kemudian yang kedua, apa sih adab ketika berinteraksi dalam organisasi dakwah tersebut. Berorganisasi atau tergabung dalam organisasi dakwah
adalah nikmat yang sangat luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Bagaimana tidak? Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah lah yang telah mentaklif, ya, melembutkan, menyatukan baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Wala law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kelembutan hati itu, ketertautan hati satu dengan yang lain sehingga bisa melebur dalam sebuah organisasi dakwah, sungguh sangat mahal sekali harganya. Seandainya engkau infakkan seluruh apa yang ada di bumi ini, itu tidak akan bisa untuk membuat hati-hati itu bisa bertaut satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Walakinnallaha allafa bainahum. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mempersatukan, mempertautkan, yang melebur hati-hati yang berbagai visi, hati yang berbagai kecenderungan, memiliki berbagai orientasi, sehingga hati-hati itu bersatu dalam satu visi, satu misi organisasi dakwah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 poin kenikmatan kita ketika bergabung dalam organisasi dakwah ini. Yang adalah dia merupakan jejak yang akan ditinggalkan dan menjadi investasi kebaikan setelah kita tiada. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami, kata Allah Subhanahu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati, meskipun Ibnu Katsir menyampaikan pengertian ayat ini bisa maknanya 2. Pengertian yang pertama orang yang mati nanti di hari kiamat, yang pengertian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali hati-hati orang kafir yang telah mati dan dia ada dalam kesesatan. Tapi kalau Allah ingin menghidupkan, dia bisa jadi hidup. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan Allah Subhanahu wa taala menulis, mencatat apa yang telah mereka lakukan dan bekas yang ditinggalkan dari perbuatannya ketika di dunia ini. Ada 2 makna juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tentang wa atharahum. Wa atharuhum dimaknai sebagai sunnah hasanah yang dilakukan oleh orang-orang kemudian yang akan menjadi investasi pahala. Wa atharuhum dalam pengertian yang lain adalah atharul aqdam. Atharul aqdam fil a'malis salihah was sayyi'ah awil ma'asi. Yaitu bekas langkah kaki ketika menginjak bumi, Allah Subhanahu wa taala catat ketika dia melaksanakan kebaikan atau dia melaksanakan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Berorganisasi adalah nikmat. Karena ketika organisasi dakwah ini umurnya panjang, maka dia akan meninggalkan asar yang luar biasa, meninggalkan bekas, meninggalkan jejak. Yang orang-orang yang punya kontribusi ketika dia hidup, maka jejaknya itu akan menjadi investasi pahala ketika dia sudah tiada. Organisasi itu semakin melakukan kebaikan, organisasi dakwah itu semakin melakukan amal soleh, maka orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang punya andil, punya partisipasi ketika dia masih hidup akan besar, dan eksisnya sebuah organisasi dakwah tersebut, dia insya Allah akan kebagian share pahala dari organisasi dakwah tersebut. Oleh karena itu, tergabung dalam organisasi dakwah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Karena itu pemirsa sekalian, kita teringat misalkan sosok Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, sosok yang usianya sekitar 45 tahun, tapi asar yang dia tinggalkan, jejak yang dia tinggalkan luar biasa, sampai hari ini masih lestari. Siapa yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Siapa yang tidak kenal dengan kitab Arba'in Nawawiyah? Siapa yang tidak kenal dengan kitab Al-Azkar? Al-Azkar yang berisi doa-doa, atau syarah Sahih Muslim, atau I'anatul Talibin, dan kitab-kitab besar yang lain dalam mazhab Syafi'i. Ini ditulis oleh Imam Nawawi. Sungguh dia meninggalkan jejak yang sangat luar biasa, sehingga orang-orang yang menghidupkan kebaikannya pada hari ini biidnillahi ta'ala akan di-share pahalanya kepada beliau yang sudah meninggalkan kita ratusan tahun yang lalu, atau bahkan mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, ketika kita tergabung dalam sebuah organisasi dakwah ini, memberikan networking yang luas kepada kita. Siapa kita ketika tidak bergabung dalam organisasi dakwah ini? Kita bukan siapa-siapa, kita cuma satu orang. Bisa kenal dengan si fulan, bisa berinteraksi dengan si fulan, bisa mengakses berbagai macam instansi misalkan, bisa dikenal oleh khalayak ramai, bisa bergaul dengan berbagai level dan lain sebagainya. Sungguh ini adalah kebaikan yang didapatkan dari organisasi dakwah. Nah, oleh karenanya, Masya Allah, dengan bergabung dengan organisasi dakwah, luar biasa sekali kebaikan bisa didapat, silaturahim bisa dijalin sebaik mungkin, bisa dikenal dengan banyak orang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, senantiasa kita teringat dengan ungkapan yang mengatakan bahwasanya, ya, bukan organisasi dakwah yang butuh dengan kita, akan tetapi pada hakikatnya kita lah yang butuh dengan organisasi dakwah tersebut. Kenapa demikian? Karena organisasi dakwah itu akan terus berjalan, akan terus membesar dengan kita atau tanpa kita. Tapi kalau kita tidak berkontribusi, kalau kita tidak bergabung, masuk dalam barisan, maka siapalah kita? Mungkin saya hari ini tidak bisa silaturahim dengan para pemirsa, dengan iDream TV, ya, ketika tidak bergabung dalam organisasi dakwah yang penuh dengan barokah, ya, dengan nilai-nilai Islam, dengan prinsip ukhuwah yang universal yang kita ketahui. Poin yang ketiga adalah kebaikan dan kenikmatan dari organisasi dakwah itu, kita mendapatkan berbagai macam keberkahan, berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebaikan yang insya Allah kebaikannya sangat luar biasa. Bahkan ini menyentuh kepada hal yang paling pribadi sekalipun. Mungkin mendapatkan pasangan, mungkin mendapatkan akses pekerjaan, mungkin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain, keberkahan-keberkahan yang lain. Oleh karena itu, maka organisasi dakwah ini satu kenikmatan yang patut kita syukuri ketika teman-teman tergabung dalam organisasi dakwah apapun namanya. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita supaya kita bisa meninggalkan jejak, kita meluaskan networking, dan kita mendapatkan sebanyak-banyaknya keberkahan di dalam hidup ini insyaallah taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca organisasi-organisasi dakwah ini bisa eksis, bisa kuat. Apa di antara rahasia-rahasia yang dimiliki oleh organisasi tersebut? Yang pertama adalah al-ikhlas, keikhlasan. Ya. Yang pertama adalah keikhlasan. Maka kita bisa menyaksikan organisasi dakwah yang umurnya panjang dan eksis sampai hari ini, pasti di antara salah satu faktor yang menyebabkan organisasi tersebut eksis, masih kuat, bertahan, berkontribusi, itu adalah al-ikhlas. Kenapa demikian? Karena ikhlas, ya, ketika kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala semata, Allah itu zat yang maha kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram.
Bagaimana mungkin bisa kekal ketika melakukan sesuatu tidak berdasarkan kepada zat yang maha kekal? Bagaimana mungkin bisa abadi ketika melakukan sesuatu dalam organisasi dakwah sementara kita tidak bersandar kepada zat yang maha abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika bersandar kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ma'ahad, kul huwallahu ahad, Allahus samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, insyaallah itu adalah syarat kekekalan, syarat keabadian, syarat kekokohan sebuah organisasi dakwah. Dan sebesar apa manfaat yang akan ditularkan, disebarkan oleh satu organisasi dakwah, maka berpulang kepada keikhlasan ketika dia berkontribusi dalam organisasi dakwah tersebut. Dan keikhlasan organisasi tersebut, ya, sejauh mana kontribusi kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada nilai-nilai universal yang diajarkan oleh syariat Islam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menengok misalkan organisasi di Indonesia, di kita ada Muhammadiyah yang umurnya sudah sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun. Kemudian juga ada Nahdlatul Ulama dan beberapa organisasi yang lain. Pasti di antara salah satu rahasianya adalah keikhlasan daripada founding father ketika membentuk organisasi tersebut untuk membimbing umat, mengarahkan umat kepada kebaikan, mengeluarkan umat minaz zulumati ilan nur dan lain sebagainya. Demikian halnya organisasi besar di kancah internasional, kita bisa menyaksikan meskipun melalui berbagai macam problematika dalam kehidupannya, dalam perjalanan organisasinya, timbul, tenggelam, dan lain sebagainya, tetapi nilai keikhlasan daripada para pendiri itulah yang menjadikan salah satu syarat organisasi ini bisa tumbuh besar dan berkembang dimanapun dan kapanpun sampai pada hari ini. Yang kedua, nilai yang terkandung, syarat kekokohan itu adalah universalitas. Universalitas, asyumul, adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Itu adalah sunnatullah, itu adalah sunnatul kaun yang senantiasa berlaku dalam kehidupan. Ketika sunnatullah ini berjalan dan ketika sunnatullah ini dilakukan dengan secara baik, maka insya Allah itu menjadi salah satu prasyarat dan rahasia kokohnya sebuah organisasi sehingga berumur panjang. Yang lainnya adalah moderasi. Kekokohan sebuah organisasi salah satunya adalah tingkat moderasi atau konsep moderasi yang dijalankan dalam organisasi tersebut. La yamin wala shimal. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kita juga bisa menyaksikan ya organisasi-organisasi yang terlalu ekstrim atau tatarruf ya, itu punah sampai hari ini. Tidak bisa eksis. Kenapa? Karena at-tawassut wal i'tidal adalah nilai dasar yang menjadi prasyarat dalam kehidupan. Dalam hidup, dalam hal apapun ya, sehingga ada ungkapan mengatakan khairul umuri awsatuha, masalah hal yang terbaik itu adalah yang di pertengahan. Termasuk juga dalam beragama. Ketika ada Rasulullah SAW mendapati ada benang yang membentang di masjid. Ketika Rasul bertanya, ini benang untuk apa? Para sahabat mengatakan, benang ini punyanya si fulana, kalau dia sholat malam, ngantuk, dia akan berpegangan kepada benang tersebut. Kata Nabi SAW, khalluhu, lepaslah benang ini. Kemudian kalau dia ngantuk, tidurlah, kata Rasulullah SAW. Moderasi. Demikian juga pemirsa sekalian ya, dalam berbagai hal, dalam makanan yang kita nikmati, tentu kita akan sangat menikmati menu yang tingkat moderasinya itu bagus gitu ya.
Ya, moderasi dalam artian ya kalau minum kopi tidak kemanisan, tidak terlalu kekentalan juga gitu, moderat. Di tengah-tengah ya. Kemudian juga kalau ketika menikmati makanan tidak terlalu keasinan, tapi juga kalau kurang garam juga nggak enak. Tidak terlalu pedas, tapi kalau nggak pedas juga nggak enak. Nah, orang senantiasa mencari sisi itu, moderasi. Maaf ini universalitas sudah dibahas, kemudian organisasi yang bagus itu adalah organisasi yang punya keterbukaan dengan hal-hal baru, siap menerima hal yang baru. Kita menyaksikan sunnatullah itu adalah at-tajdid fil hayat. Sesuatu yang senantiasa mesti diperbaharui, mesti siap menerima hal-hal yang baru, menerima input-input baru gitu ya. Linier atau apa namanya, line ya, liner dengan keadaan yang dialami pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian yang berbahagia, maka satu organisasi akan bertahan dengan bagus ya ketika dia bisa align dengan hal-hal baru di zaman yang dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip utama yang menjadi visi misi organisasi tersebut. Kemudian yang lainnya, ini hampir mirip dengan poin 5, itu adalah agile ya. Dia siap dan lincah dalam mengikuti perkembangan zaman. Hari ini orang mengatakan era disruptif ya. Segala sesuatu akan sangat cepat sekali berubah, akan sangat cepat sekali berpindah arah angin itu susah ditebak. Prediksi-prediksi juga berubah-ubah. Mungkin saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program kerja sudah kita buat seperti ini, tetapi wabil khusus misalkan di era pandemi seperti ini, semuanya bisa berubah, sekolah berubah, kemudian perkuliahan berubah, dunia kerja juga berubah tuntutannya, ada off, ada on dan lain sebagainya. Maka ini diperlukan agile ya, kelincahan dalam membaca situasi, dan yang terakhir adalah penyederhanaan gagasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada apa adab-adab yang mesti kita pertahankan atau kita lakukan, saya sedikit menyitir perkataan Qayyim rahimahullahu taala tentang pentingnya adab, urgensi adab dalam kehidupan, baik dalam skala individu ataupun dalam skala organisasi. Beliau mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang adalah unwan sa'adatihi wa falahihi, kunci bahagia dan suksesnya dia di dunia. Wa qillatu adabihi, kehilangan adabnya atau kekurangan adabnya, unwan syaqawatihi wa bawarihi. Itu adalah kunci syaqawah ya, kesengsaraan, kesusahan serta kehancuran dalam hidupnya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan famastujliba khairud dunya wal akhirah bimislil adab. Kebaikan dunia dan akhirat itu tidak bisa diraih kecuali dengan adab. Walastujliba hirmanu bimislil adab. Mana kebaikan-kebaikan itu akan tertutup ketika adab yang dimiliki oleh seseorang sangat minim ya. Sangat rendah sekali. Ini bisa kita akses dalam kitab Madarijus Salikin halaman 2, jilid 2 halaman 368. Dalam hal ini, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab adalah hal yang sangat urgen dalam berorganisasi, wabil khusus dalam organisasi dakwah. Ketika kehilangan adab atau adab sudah hampir habis, hampir punah, maka jangan diharapkan ada kebaikan dalam sebuah organisasi dakwah. Tapi ketika adab itu semakin kuat, mengkristal, bahkan sudah menjadi semacam SOP, ya maka insya Allah kebaikan-kebaikan dari sebuah organisasi dakwah akan besar sekali manfaatnya, akan dirasakan manfaatnya oleh umat. Daya dobrak, daya dorong itu akan lebih kuat, menjadi powerful,
dalam kebaikan-kebaikan. Salah satu prasyaratnya adalah al-adab. Al-adab. Nah, dalam berorganisasi ada 3 segmen yang perlu diperhatikan, adab-adab interaksi dengan 3 segmen. Dengan organisasi itu sendiri, kemudian dengan pemimpinnya, kemudian dengan sesama anggota dalam organisasi. Terhadap organisasi, pemirsa sekalian, yang pertama yang dituntut adalah totalitas. Ya, totalitas. Kita bekerja sepenuh hati. Kita memberikan kontribusi sebesar apa yang dimiliki. Kita berikan apa yang kita miliki. Bahkan mungkin kalau bisa, kalaupun organisasi tidak menuntut, tapi kita masih punya, kita berikan. Meskipun di luar dari tuntutan. Ini totalitas atau tajarrud. Maka organisasi itu akan hebat ketika dihuni oleh para para pendiri atau orang-orang yang tergabung, para anggota yang memiliki totalitas yang sangat luar biasa. Islam, agama yang meminta totalitas dari kita semuanya. Sehingga kita mengikrarkan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, nusuki, ibadah korbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami keterlibatan kita dalam organisasi ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh, bagian dari implementasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia meminta totalitas, meminta waktu, meminta kesempatan, meminta pikiran, meminta tenaga, ya, meminta hal-hal yang lain. Bahkan meminta harta sekalipun. Maka adab terhadap organisasi harus menunaikan kewajiban yang memang sudah diikrarkan dengan organisasi tersebut. Ya, ada mungkin iuran bulanannya, kemudian hadir rapat, kemudian melakukan riset, ya, kemudian review dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah penunaian kewajiban. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik yang mereka terlalu bersemangat dalam menuntut hak tapi lupa akan kewajiban, ya. Bersemangat dalam menuntut hak tetapi melupakan kewajiban. Poin yang lain adalah menghidupkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islami dalam organisasi dakwah. Karena organisasi dakwah ini akan menjadi prototipe nilai-nilai Islam yang melembaga, ya. Nilai-nilai Islam yang terlembagakan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa di antaranya misalkan, ya, sebagai sebuah organisasi dakwah, di antaranya adalah budaya ifsya'us salam, ya, budaya untuk menyebarluaskan salam. Jangan sampai atributnya organisasi dakwah, ya, organisasi dakwah Islam, tetapi nilai-nilai Islam tidak pernah kelihatan atau sangat jarang sekali kelihatan dari para anggotanya. Ini kan sebuah ironi yang mesti diperbaiki, sebuah ironi yang mesti dihilangkan. Ya, ucapan salam misalkan, kemudian adab-adab yang lain ketika adab dalam musyawarah, dalam syuro, kemudian adab berinteraksi, ya, interaksi antara sesama anggota, kemudian menjaga hijab, ya, menjaga khalwah dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah nilai-nilai yang mesti hidup sebelum organisasi tersebut mengkampanyekan kepada yang lain untuk menghidupkan nilai-nilai Islam sementara dirinya tidak melakukan itu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, maka mana mungkin dia bisa memberi kepada yang lain. Nah, yang lainnya dalam adab berinteraksi dengan organisasi, maka hendaklah kita memberikan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif.
memberikan masukan, bukan membiarkan, atau bahkan bukan mengacuhkan, bukan ketahuan salah, tetapi dibiarkan sehingga pada akhirnya menyebabkan kehancuran. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks yang lebih luas, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau seandainya ada kemungkaran dalam organisasi tersebut, maka min wajibil muslim falyughayyirhu biyadihi. Maka dia hendaklah merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau tidak bisa dengan lisan, kemudian kalau tidak bisa dengan hatinya. Organisasi yang bagus adalah organisasi yang membuka pintunya lebar-lebar kepada masukan-masukan yang konstruktif. Ya, bukan menutup diri, bukan merasa benar, bukan merasa paling baik, bukan merasa senantiasa ada dalam rel yang sudah benar, tidak. Cara pandang orang berbeda, mungkin juga ada hal-hal yang tidak diketahui dan mesti diperbaiki, maka hal ini mesti disampaikan, masukan ini mesti disampaikan. Tapi ketika budaya an-naqd al-ijabi, ya, masukan konstruktif ini terhambat, tersumbat, maka ini adalah lampu merah atau minimal lampu kuning bagi sebuah organisasi dakwah. Kenapa? Karena dia tidak akan sampai kepada the best, ya, langkah terbaik, kemudian juga program-program terbaik ketika menganggap masukan-masukan dari para anggota itu bisa dianggap sebagai masukan yang destruktif atau mengancam atau merongrong kekuasaan. Tentu ini hal yang tidak konstruktif. Nah, dan yang lainnya terhadap organisasi itu kita mengedepankan al-istisyarah, ya, minta pendapat, kemudian minta masukan. Mungkin pandangan pribadi itu menurut pribadinya baik, tetapi menurut organisasi belum tentu itu sesuatu yang baik. Karena kapasitas pribadi terbatas. Kapasitas pribadi itu terbatas. Yang berpikir cuma satu orang. Tapi organisasi, wabil khusus organisasi dakwah, di situ terkumpul orang-orang hebat, orang-orang baik. Tentu cara pandangnya juga lebih luas spektrumnya, kemudian juga lebih komprehensif cakupannya, lebih mendalam analisanya, lebih syumul, ya, lebih view-nya lebih besar lagi. Maka adab terhadap organisasi hendaklah kita mengedepankan istisyarah. Bagaimana baiknya, bagaimana pendapatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsar istisyaratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah, paling banyak untuk minta pendapat dari yang lain kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Badar misalkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang dimulai, Rasul istisyarah dengan para sahabat, ya, nanya kepada Miqdad bin Aswad, nanya kepada Sa'ad bin Mu'az, ma ra'yukum, ya, bagaimana pendapat kalian. Kemudian ketika mereka menyetujui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah. Kemudian ketika sampai di Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, ya, bertanya kepada sahabat ketika meletakkan pasukan di satu tempat, maka di situ ada sahabat yang beropini itu tempat yang tidak baik. Nanti dibahas di poin berikutnya kita. Pasca itu kemudian Rasulullah istisyarah juga dengan para sahabat, minta pendapat mereka tentang Asra Badrin, tentang tawanan Badar. Diapain nih? Abu Bakar beropini kata Abu Bakar, ya kita minta mereka kalau mau bebas mereka nembus diri atau mereka ngajarin 10 anak Madinah baca tulis. Tapi Umar pendapatnya tidak seperti itu. Ala kulli hal, pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian, dalam organisasi dakwah maka hendaklah kita senantiasa mengedepankan al-istisyarah, ya, al-istisyarah sebagai langkah yang
konstruksif dalam sebuah organisasi. Kemudian poin kedua, bagaimana terhadap pemimpin atau pimpinan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, adabnya adalah at-ta'ah, ketaatan yang totalitas. Sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu an dia mengatakan dalam satu ungkapannya, innahu la islama illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imaratin wa la imarata illa bi ta'atin. Kata Umar ibn Khattab, tidak ada Islam kecuali berjamaah. Tiada jamaah kecuali bi imarah, ada kepemimpinan. Wala imarata illa bi ta'ah, dan tidak tegak kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan. Kemudian yang kedua, as-siqah, trust terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan. Memang manusiawi ketika mempertanyakan sesuatu yang tidak logis. Bukan hanya kita. Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perjanjian Hudaybiyah. Kata Umar bin Khattab, setelah 4 poin perjanjian Hudaybiyah ditandatangani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasul nulis Bismillah saja, Urwah bin Zubair pada waktu itu, Urwah bin Mas'ud, ya, sebagai saksi atau sebagai juru runding dari Quraisy mengatakan, ma'arafna ar-rahim, ya, illa ma'arafna ar-rahim wa arafna rahman, rahmanul yamama. Mereka katakan kami enggak mengenal Allah itu ar-rahman, ar-rahim, kecuali rahmanul yamama. Hapus, kata Nabi, oke. Bismillahirrahmanirrahim, dihapus. Kemudian poin 1, 10 tahun gencatan senjata. Poin 2, umrah tahun depan. Kemudian poin 3, berbagai macam kabilah boleh berafiliasi dengan masing-masing pihak. Kemudian poin yang keempat, nah ini yang menjadi pertanyaan, kalau ada Muslim dari Mekah ke Madinah, orang Madinah harus memulangkan. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah, orang Mekah tidak wajib memulangkan. Umar bertanya, alasna nahnu alal haq, bukankah kita ini dalam kebenaran? Kata Nabi, iya. Alasna alaisa mautana fil jannah wa mautahum fin nar, bukankah orang yang mati dari muslimin di surga, orang yang mati dari orang-orang kafir di neraka? Kata Nabi, na'am. Betul. Dan itu Allah yang mengatakan, fa fima hadhihi daniyah. Kenapa wahai Rasulullah kita menerima penghinaan atau menerima situasi yang menghinakan kita, gitu ya. Umar melihat apa yang disepakati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah pelecehan kepada nilai-nilai yang selama ini diimani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kemudian Abu Bakar menenangkan Umar, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Fat, awafathunhu. Kata Umar bin Khattab, apakah yang dimaksud dengan kemenangan? Kemenangan itu adalah perjanjian Hudaybiyah itu? Kata Rasulullah SAW, na'am, betul. Dan kemudian nanti memang ternyata 2 tahun kemudian kaum muslimin bisa menaklukkan kota Madinah. As-siqah, ya, as-siqah kepada qiyadah, kepada pimpinan, ya, tentu pada hal-hal yang teman-teman sekalian, ya, yang tidak keluar dari nilai-nilai syariah. Kemudian yang ketiga, ihtiram, hormat, ya, menghormati kepada pimpinan. Kalau ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara simatul Islam itu adalah al-ihtiram, tabadul ihtiram. Laisa minna man lam yahtarim kabirana, ya, tidaklah termasuk umat kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak menghormati orang-orang yang lebih senior dan tidak menghargai orang-orang yang lebih junior. Ya, walam lam yuwaqqir kabirana wala yahtarim haqqa saghirina. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Al-ihtiram. Nah, ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat ketika ada satu ayat turun kepada Nabi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya, jangan mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Sahabat ini maka dia berdiam diri di rumah, tidak mau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, Aina fulan, kemana si fulan nggak kelihatan? Kemudian ketika didatangi, maka sahabat ini mengatakan, halaktu, celakalah aku. Kenapa kau mengatakan demikian? Karena kata dia, sauti arfa min sautin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sauti fauqa sauti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaraku ini kalau bicara di atas suara Rasulullah SAW. Sahabat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam riwayat, ya, kalau ada satu kaum dia senantiasa menjadi juru bicara. Juru bicaranya kaum muslimin, juru bicaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam event-event tertentu. Nah, ketika dia menyadari bahwasanya suaranya lebih tinggi dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia merasa sedih. Kemudian dia mengatakan, percuma aku ketemu Rasulullah, mungkin aku adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Habita amaluhu, amal-amalnya hancur. Kenapa? Suaranya lebih tinggi dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayat itu tidak seperti yang kau pahami, engkau insya Allah min ahlil jannah, termasuk orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sahabat itu kita belajar ihtiram. Ya, meskipun subhanallah dia sangat sensitif sekali, ya, dia ihtiram sekali kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban atau ta'amul, muamalah, interaksi dengan pemimpin juga, kita boleh memberikan nasihat, masukan, saran dan kritik yang konstruktif. Tadi nyambung dengan poin yang pernah disampaikan pada saat perang Badar misalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan, maka ada satu sahabat namanya Habbab ibnu Mundir, Al-Habbab ibnu Mundir, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ahada manzilun anzalakallahu la nata'akhir wa la nataqaddam minhu, au huwa ra'yu awil harbu awil makidah. Wahai Rasulullah, apakah tempat ini berdasarkan wahyu, di mana aku tidak boleh mundur dari tempat ini, kami tidak boleh mundur dari tempat ini. Am huwa ra'yu awil harbu awil makidah, atau ini semata-mata sebagai sebuah strategi peperangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Ini adalah strategi aku semata, kata Rasul, ya, pikiranku semata, ideku semata. Kemudian sahabat itu mengatakan, wallahi laisa hadza bira'yin, kata dia, tempat ini bukan tempat yang cocok wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, ma ra'yuka, bagaimana pendapatmu, masukanmu seperti apa? Dia mengatakan, nanhad bina ila adnama ibadrin, ya, wa nahdimu al-abar wa nabni haudhan namla'uhu ma'an. Wahai Rasulullah, kita beranjak lebih ke atas, kemudian sumur-sumur Badar kita tutup, kita bikin kolam, kita penuhi dengan air, ya, dan air kolam itu ada di front kita. Kenapa? Karena orang berperang itu dia akan mencari air, bukan mencari makanan. Logis, konstruktif, inovatif, ya, kemudian diterima masukannya oleh Rasulullah SAW. Kita juga menyaksikan di sini Rasulullah SAW orang yang munfatih, orang yang terbuka dengan saran, dengan gagasan, dengan ide, selama ide itu logis, ya, logikanya bisa diterima, inovasinya bagus, ya, kemudian juga strategis. Memang dia punya nilai strategis yang tinggi, bisa menyelamatkan organisasi. Diterima ide itu, ternyata betul ketika perang terjadi, banyak orang-orang musyrik yang mencari air, sumurnya sudah ditutup, ketika mereka mau ngambil air dari kolam yang dibuat oleh kaum muslimin, maka itu semacam jebakan Batman, mereka tinggal dihajar aja sama kaum muslimin. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian poin yang terakhir, ya, itu bagaimana adab sesama anggota. Yang pertama, al-mahabbah, ya. Yang pertama, tabadul al-hub, saling mencintai, saling menyayangi. Nah, oleh karena itu, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada peribahasa kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu mungkin yang paling dasar itu saling mengenal, ya, at-ta'aruf. At-ta'aruf.
siapa dia, namanya siapa, kemudian tinggalnya di mana nih si anggota ini. Termasuk dalam ta'aruf itu bisa lebih dalam lagi. Makanan kesukaannya itu apa? Minuman kesukaannya itu apa? Orang ini senangnya dicandain, candanya yang model gimana? Orang ini pantangannya apa? Nah, ini at-ta'aruf. Nah, kalau sudah ta'aruf, kemudian nanti ningkat lebih jauh lagi ke tafahum. Saling memahami situasi, kondisi, dan lain sebagainya, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya, bagaimana dengan si fulan. Maka akan sampai kepada al-mahabbah, sampai kepada cinta, sampai kepada ruhama'u bainahum. Saling menyayangi, saling mencintai di antara mereka. Ya, orang yang mencintai itu dia tidak akan ridho melihat yang dicintainya terluka, yang dicintainya sengsara, yang dicintainya menderita. Maka tidak ada ikatan yang paling kuat kecuali alaqatul mahabbah, ikatan cinta. Oleh karena itu ada ungkapan dalam dunia percintaan atau dunia cinta, ya, tinggi gunung kan kudaki, gunung tinggi kan kudaki, samudra luas diseberangi, hujan badai dilalui. Nah, kalau sudah cinta ya seperti itulah. Maka dalam organisasi dakwah maka al-mahabbah atau cinta merupakan salah satu keyword yang tidak bisa dipisahkan, mesti dipupuk. Atau mungkin bahasa kekiniannya awalnya adalah dibuat semacam bonding, ya. Membuat bonding yang kuat antar elemen di organisasi tersebut. Kalau bondingnya sudah kuat, insya Allah seberat apapun program kerja yang dimiliki oleh organisasi itu, biidnillah akan bisa dieksekusi. Kenapa? Karena nanti dari mahabbah turunannya itu ada tadhiyah, ada pengorbanan. Ya, nggak mungkin orang berkorban kalau nggak mencintai. Oleh karena itu lihat seorang suami, bagaimana dia berkorban untuk istrinya. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lihat juga seorang istri, bagaimana dia berkorban untuk suaminya, bagaimana dia korban untuk anak-anaknya. Dia mengandung, dia melahirkan, dia menyusui, ya. Kemudian juga dia yang ngerjain kerjaan rumah. Kadang juga dia yang ikut mencari nafkah, luar biasa. Itulah energi cinta yang luar biasa sekali, ya. Kemudian yang lainnya adalah al-ihtiram wat takdir, saling menghormati, ya, saling menghormati dan apa bahasanya itu lebih pasnya itu tahu posisi, ya, memposisikan seseorang sesuai dengan kapasitasnya, pandai menempatkan diri, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis, ya, pada suatu hari Abu Bakar ketika suami Hafsah itu wafat, dia datang kepada Umar bin Al-Khattab, direkam dalam Sahih Bukhari. Menawarkan kepada Umar putrinya, Hafsah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sa'anzuru fi ra'yi. Jawaban singkat Abu Bakar, ntar deh pikir-pikir dulu gitu. Kemudian datang kepada Utsman, Utsman juga menyampaikan hal yang sama. Kemudian datang kepada Ali, Ali juga menyampaikan hal yang sama sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut, Umar agak gondok gitu, tanda petik. Katanya ikhwah, katanya bersaudara. Tapi kok nggak mau nolong saudaranya gitu. Dan pada saat itu Umar bin Khattab, tanda petik ya, dia nawar-nawarin putrinya kepada kawan-kawannya itu. Kenapa demikian? Bukan karena dia orang yang rakus, tetapi kira-kira dari kiai saya dulu ketika di pesantren, tahlilnya beliau, analisa beliau mengatakan Umar itu paham. Paham apa? Kebaikan yang dilakukan oleh seorang putrinya kepada suaminya, maka ayahnya akan dapat share pahala dari putrinya yang bakti kepada suaminya itu. Artinya ketika si putrinya sudah tidak lagi bersuami, maka Umar rugi, dia tidak lagi mendapatkan share pahala dari kebaikan atau bakti putrinya kepada suaminya. Maka dia segerakan supaya putrinya Hafsah mendapatkan suami. Nah, beberapa saat kemudian
Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang meminang Hafsah radhiyallahu anha. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah radhiyallahu anha tersebut. Barulah setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dia bilang kepada Umar, inilah sebabnya kenapa aku kemarin tidak mau menerima tawaranmu. Karena aku telah mendengar isu begitu, info-info kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fihi raghbah libnatik, punya keinginan untuk menikahi putrimu wahai Umar. Tapi saat ketika Abu Bakar ditanya, Abu Bakar ditawarkan, Abu Bakar tidak mau mengemukakan alasan itu. Alasan, saya dengar Rasulullah bisik-bisiknya punya hasrat dengan putrimu. Abu Bakar tidak mau membicarakan itu. Kenapa? Itu adalah rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia Rasulullah yang terdengar oleh Abu Bakar dan Abu Bakar masih menjaganya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab sesama anggota juga diantaranya adalah mimbabul ihtiram, yaitu hifdzus sir, saling menjaga rahasia. Ya, jaga rahasia seseorang. Ada info yang hanya untuk diri, konsumsi pribadi. Mungkin juga ada info yang mesti diberikan kepada yang lain. Tapi jangan sampai bisik-bisik sama temannya, dengar-dengar saya si Fulan tuh begini-begini. Mohon maaf ya, kamu nanti jangan cerita sama yang lain. Ini rahasia loh. Ya rahasia tapi udah diomongin sama orang. Yang kedua, ikhwafillah yang dirahmati Allah, yang ketiga itu adalah at-ta'awun, saling tolong menolong. Pada satu malam, entah malam atau pada satu saat riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid. Ternyata di masjid itu sudah ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, ma akhrajakuma fi misli hadhihi sa'ah. Jam segini, tumben-tumbenan kata Nabi, kok kalian ada di sini? Kata mereka, asabanal ju' ma akhrajana illal ju'. Tidak ada yang mengeluarkan kami, maksudnya sebab kami keluar rumah itu karena kelaparan, karena lapar, nyari makanan. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi ma akhrajani mislu ma akhrajakuma. Sesuatu yang membuat aku keluar adalah juga alasan yang membuat kalian berdua keluar. Artinya lapar. Kemudian mereka pergi ke rumah seorang Ansor. Ketika sampai di sana, hanya didapati istrinya. Istrinya mengatakan, ahlan wa marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ditanya oleh Rasulullah, aina fulan, suamimu kemana? Perempuan itu mengatakan, ista'dzabal ma, suami saya lagi mencari air yang tawar. Karena sumur-sumur Madinah banyakkan yang asin, dia mesti mencari air tawar ketika ingin memenuhi kebutuhan air di keluarga. Selang berapa lama datang suaminya. Kemudian suaminya mengatakan, Masya Allah, ahlan wa marhaban. Ya, dia katakan, ma akramana biduyufina al-yaum. Ya, kami merasa mulia dengan tamu-tamu kami pada hari ini. Tidak ada rumah yang lebih dapat kemuliaan kecuali rumah yang kami diami hari ini, karena tamu kami adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Kemudian diambillah namanya idkun. Idkun itu satu tandan dari kurma, ya. Di situ ada bisrun, warutab, watamr. Ada kurma yang sudah matang, ada kurma setengah matang, gitu ya, masih mangkel. Nah, disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang itu mengambil pisau, golok. Kemudian dia sembelih kambing, dimasak, dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita baca di sini adalah ada ruhut ta'awun, saling tolong menolong, budaya tolong menolong, budaya untuk tahammul al-masyaqqah, ya, budaya untuk memikul beban yang dialami oleh sesama anggota. Dan budaya ini adalah salah satu dari adab organisasi dakwah.
Kalau adab ini ada, Masya Allah, organisasi dakwah akan menjadi surga sebelum surga, insya Allah Ta'ala. Yang lainnya adalah musorohah, keterus-terangan. Ya, musorohah, keterus-terangan. Sesama anggota, tentu hal-hal yang bisa diterus-terangkan, supaya terang terus. Ya, agar ada solusi, agar ada penyelesaian dari sebuah masalah. Musorohah itu penting. Ya, waktu kita sudah mau habis ya. Kemudian ada namanya tanasuh, saling menasihati. Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani meluruskan ketika sahabatnya bengkok. Sahabat yang baik adalah bukan sahabat yang hanya bisa tertawa ria gembira ketika sahabatnya senang, tapi juga bisa menangis dan bersedih ketika sahabatnya menderita, atau bisa menunjukkan yang benar ketika dia dalam dua pilihan yang sama-sama sulit. Salman Al-Farisi dari Mekah, Abu Darda orang Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian pada satu saat Salman datang mengunjungi Abu Darda. Tidak ketemu sama Abu Darda, dilihatlah istri Abu Darda, kalihul wajhi, mahzunah, kelihatan mukanya muram, kemudian kusut, pakaiannya juga tidak rapi. Kemudian ditanya oleh Salman, madza biki, apa yang terjadi dengan kamu? Kata istri Abu Darda, akhuka Abu Darda nasiyad dunya. Kata istri Abu Darda ini, tuh temanmu Abu Darda, saudaramu Abu Darda itu lupa sama dunia. Bahkan dia lupa juga kalau dia punya istri. Kemudian masuk ke rumah, ada Abu Darda, disuguhkan makanan. Kata Salman, ma akaltu hatta ta'kul ma'i. Aku nggak mau makan kalau kamu nggak makan bersama aku. Kata Abu Darda, ana shaim, saya lagi puasa. Kata Abu Darda, pokoknya saya nggak mau makan, ma'akulu hatta ta'kul. Ya, saya nggak akan makan kalau kamu nggak makan bareng. Abu Darda akhirnya batalin dia puasa. Kemudian malamnya tidur mereka bersama-sama, ikhwafillah, lihatlah orang yang berukhuwah gitu ya. Tidur jam 2 Abu Darda bangun, kata Salman, aina anta, aina turid, mau ngapain? Kata Abu Darda, uridu shalah. Kata Salman, nam, tidurlah dulu. Mazala lailu tawilan, malam itu masih panjang, kata Salman. Nanti kita sholat bareng. Akhirnya Abu Darda tidur lagi, kemudian dia sholat bareng nanti di sepertiga malam terakhir bersama Salman. Abu Darda besok harinya dia protes. Dia katakan, saya akan adukan kepada Nabi. Lagi puasa disuruh buka, mau sholat malam disuruh tidur, bagaimana ini? Ketika sampai di Rasulullah, Salman ditanya, kenapa demikian wahai Salman? Kata Salman, ra'aitu fihi khalal, ya, ada masalah dalam pemahaman Abu Darda. Tidak tawazun, tidak i'tidal, tidak tawassut, ya, tidak moderat gitu. Dia berlebihan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sadaqa Salman, kata Rasulullah, benar apa yang disampaikan oleh Salman wahai Abu Darda. Inna li jasadika alaika haq, wa li zaujika alaika haq, wa li rabbika alaika haq, wa li ainaika alaika haq, fa'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Matamu punya hak untuk terpejam, jasadmu punya hak istirahat, istrimu juga punya hak untuk dilayani. Sebagaimana Tuhanmu juga punya hak untuk diibadahi, maka berikanlah hak-hak itu kepada masing-masing yang berhak mendapatkannya. Ikhwafillah, sahabat-sahabat sekalian, di sini kita mendapatkan namanya tanasuh. Ya, adab sesama anggota itu mesti tanasuh. Saling mengisi, saling menasehati, saling meluruskan, ya. Kemudian saling berbagi dalam kebaikan. Kemudian hal yang lain adalah tanmiyatul khibrat. Adab sesama anggota harus saling mendukung untuk tercapainya upgrading skill, ya, supaya skillnya itu terus meningkat gitu. Jangan berpikir yang penting saya maju, yang lain nggak maju bodoh amat, tidak. Tapi anggota yang baik adalah bagaimana dia saling mendukung dengan yang lain supaya skillnya bisa sama-sama kuat. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia punya seorang tetangga dan mereka janjian. Kalau tetangganya datang hari ini kepada Rasulullah, ikut ta'lim sama Nabi, kemudian kalau pulang, Umar talaki sama beliau. Kemudian kalau giliran Umar ibn Khattab yang datang kepada Nabi,
Maka setelah pulang dari Rasulullah, Umar yang talaki, Umar yang menyampaikan, tetangganya yang talaki kepada Umar. Tanmiyatul khibrat, ya, meningkatkan skill supaya terus meningkat sehingga tercapai tingkatan yang lebih baik. Kemudian yang lain adalah quwwatu as-silah, menjaga kekuatan hubungan di antara sesama anggota. Bukan hanya anggota, mungkin dengan pimpinan juga. Quwwatus silah. Ini ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan misalkan tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian insyaallah akan saling mencintai, ya. Saling memberikan hadiah. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna jaratun min jaratiha walau firshana satin. Janganlah satu tetangga menyepelekan hadiah dari tetangganya yang lain meskipun hanya dikasih kikil kaki kambing. Itu kalau di kita enak, tapi pada zaman itu mungkin di budaya sana itu sesuatu yang tidak bernilai, ya. Tetapi itu akan menuju kepada quwwatu as-silah, kekuatan hubungan yang kuat di antara mereka. Kemudian egaliter, ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Jangan merasa lebih dari yang lain. Justru yang kuat sayangnya yang lemah, yang kaya santuni yang miskin, ya, yang nggak bisa ajarin yang bodoh dan sebagainya. Egaliter ini penting supaya tidak ada kelompok-kelompok. Kemudian as-siqah, trust kepada kawan, dan yang terakhir itu adalah masyurah. Masyurah itu beda dengan syura, teman-teman sekalian. Masyurah itu adalah minta ide, minta pendapat, minta pandangan. Tetapi dia tidak mulzim, ya, dia tidak mengikat. Ya, misalkan di hadisul ifki Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang istriku Aisyah yang sedang bermasalah? Ansor mengatakan demikian, Muhajir juga mengatakan demikian dan lain sebagainya. Tetapi pendapat mereka tidak mengikat kepada Nabi untuk dijadikan sebagai keputusan. Itu namanya masyurah. Setelah Rasulullah SAW mendengarkan berbagai pendapat, Rasulullah SAW kemudian mengambil satu keputusan, ya, dan itu cukup menjadi pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari bertanya kepada istrinya, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Kata istrinya, Aisyah itu lebih baik dari aku. Maka Abu Ayyub mengatakan, kalau Aisyah lebih baik dari kamu, aku percaya kamu tidak akan melakukan keburukan, ya. Pada keburukan, terlebih berarti Aisyah tidak akan melakukan keburukan karena dia lebih baik dari kamu. Itu masyurah, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Dalam organisasi, ya, masyurah ini sangat penting sekali untuk referensi pengambilan kebijakan supaya kita tidak terjebak kepada kesalahan, kefatalan sehingga mengakibatkan resiko besar bagi organisasi dakwah yang kita jalani. Wallahu a'lam bishawab. Abi, itu yang mungkin yang bisa Anda sampaikan saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada host kita pada sore hari ini. Barakallahu fiikum. Atas segala uraian dan pembahasan terkait dengan tema pada hari ini, yaitu adab berorganisasi. Setidaknya ada 3 poin besar, yaitu adab kepada organisasinya sendiri, kemudian adab kepada pimpinan, serta adab kepada sesama anggota. Dan ini tentu merupakan satu garis yang jelas, ya, agar kemudian kita bisa menitinya, agar kemudian perjalanan kita di dalam berorganisasi sampai kepada tujuan yang benar, ya, yang sesuai dengan syariat. Baik Ustadz, sebetulnya pertanyaan saya banyak nih. Cuma nanti kita lihat waktunya sampai di mana. Dan saya ingatkan kepada Anda sahabat iDream Radio dan juga sahabat iDream TV yang ingin bertanya kepada guru kita, Al-Ustadz Itang Rusmana LCMH, terkait dengan tema pada hari ini, bisa bertanya langsung di kolom komentar, nanti saya akan bacakan. Atau juga bisa melalui nomor WhatsApp di 082298881044. Baik Ustaz, sambil menunggu kemungkinan, ya, seandainya ada pertanyaan dari jamaah kita yang sedang menyimak secara langsung, saya awal dulu pertanyaan pada petang hari ini. Ini terkait dengan adab kepada organisasi, Ustaz.
pada bagian totalitas ini. Nah, ini kadang-kadang kalau berbicara totalitas di dalam organisasi, terutama organisasi dakwah ya, dalam konteks kita ikut terjun dalam dunia dakwah, kemudian bergabung di dalam organisasi tertentu, di mana salah satu adab yang penting di dalam organisasi adalah totalitas kita sebagai anggota. Nah, ini seringkali dihadapkan dengan hak keluarga, Ustaz. Kita apalagi yang punya istri, punya anak, begitu mereka punya hak dari kita. Satu sisi juga kita ingin memberikan totalitas kepada organisasi dakwah yang kita terjun di dalamnya. Ini kira-kira menyiasati ini gimana, Ustaz? Ya, ya. Yang saya pahami, wallahu a'lam bishawab, ya, totalitas dipahami di sini. Kalau dari sisi segmen waktu ya, kalau melihat kepada waktu ya totalitas pada alokasi waktu yang sudah disediakan. Jangan sampai nanti mengerjakan pekerjaan keluarga di saat waktunya untuk yang lain, atau mengerjakan pekerjaan yang lain ketika disegmentasi waktu keluarga. Nah, ini campur aduk ya, bukan totalitas saja. Nah, yang saya pahami totalitas pertama dari segmen waktu, ketika misalkan ada alokasi waktu. Kalau alokasi waktunya untuk organisasi, untuk dakwah, ya kita total di situ. Segala pikiran, segala ide, segala gagasan itu ada di situ. Ada di tempat itu. Ada yahdur ruhun ya wa jasadun. Hadir ruh dan jasadnya itu, hadir itu. Itu termasuk totalitas juga. Kadang ya jasadnya hadir tetapi pikirannya kemana, ruhnya kemana, ini tidak totalitas juga. Ini dimaknai juga. Saya melihat tidak mesti dipertentangkan antara hak keluarga, kemudian hak organisasi dan lain sebagainya. Justru Islam melihat tadi mengajak kepada kisahnya Salman dengan Abu Darda, kata Nabi, fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Ya, yang namanya totalitas itu adalah ada nilai keadilan gitu ya. Ada nilai keadilan, masing-masing yang punya hak itu mendapatkan porsinya secara cukup, secara puas. Gitu. Nah, di situ tuh itu mesti diinikan. Kemudian yang kedua poinnya adalah kita tidak boleh menerima, ya versi saya ini wallahu alam, bisa benar bisa salah ya. Kita tidak bisa menerima beban yang lebih berat dari kapasitas yang dimiliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ada kaidah usulnya mengatakan taklif ma la yutaq, itu minal mustahil, minal muhal ya. Membebankan sesuatu kepada seseorang yang dia diyakini tidak bisa melakukan, itu sesuatu yang mustahil ya. Itu bukan bagian dari totalitas, tetapi itu bagian dari atotalitas gitu ya, atau tidak bukan hal yang strategis gitu. Wallahu a'lam bishawab. Justru mungkin totalitas itu adalah ketika bisa memberikan hak kepada masing-masing yang memang berhak untuk menerima. Yang kedua mananya adalah ketika di saat kita waktunya misalkan mikirin organisasi, ya jangan mikirin yang lain supaya energinya itu bisa terpusat di situ. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus clear dulu nih tuntutan organisasi apa, tuntutan keluarga apa gitu saja. Baru kemudian dipenuhi masing-masing. Gitu ya. Iya betul. Iya. Dan penting juga nih bagi sahabat Dream, kalau ingin total di dunia dakwah ya carilah pasangan yang kira-kira juga punya pemikiran yang sama. Ya, betul. Ya, supaya kemudian tidak. Itu biasanya awalnya semangat ya. Ya. Tetapi seiring perjalanan waktu kemudian menghilang di tengah jalan. Iya. Ya mungkin salah mengatur strategi aja. Betul. Ya. Ini makanya jangan bergerak sendiri, tapi berjamaah, tanya ya ke guru, rekan, ini bukan minta pandangan, supaya kemudian tidak terjadi konflik lah, terutama antara diri kita dengan organisasi, dengan keluarga dan sebagainya. Baik. Pertanyaan kedua, Ustaz.
Ini kan kalau berbicara tentang adab kepada pemimpin, di mana kan diminta ketaatan ya. Salah satu adab yang utama terhadap pemimpin ini adalah ketaatan. Namun di sisi lain kadang-kadang kita tidak bisa nafikan bahwa manusia itu memiliki kekurangan, kelemahan kan. Nah, apalagi kadang-kadang kalau di dalam skala nasional kita ada juga kan menemukan pemimpin-pemimpin yang sifatnya kontroversial. Selalu ada aja yang sifatnya kontroversi gitu kan. Sehingga membuat kita yang berada di bawah pimpinannya kemudian bertanya-tanya benar tidaknya. Yang masyhur biasanya nanti ditarik-tarik ke kisah antara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam gitu kan. Ketika terjadi hal yang sifatnya kontroversi yang dilakukan oleh pemimpin. Nah, kira-kira Ustaz, apa benang merahnya antara ketaatan kita kepada pemimpin kemudian ketika dihadapkan dengan situasi tadi Ustaz? Pimpinan kita melakukan sesuatu yang sifatnya kontroversi, kita berada dalam kebingungan, di satu sisi ketaatan dituntut juga. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa anak komentari ya. Kontroversi atau tidak kontroversi itu kan ada standarnya ya. Yeah. Ketika kita mengatakan kontroversi berarti ada standar yang dilewati ya, atau ada standar yang lebih dari standar. Ya, tidak. Nah, standar kita itu adalah syariat. Oke. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran, kemudian ada di sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang ketaatan kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu budak hitam ya, abdun habasyiyun mujza ya, budak hitam hidungnya pesek. Yang pesek tuh kalau ketebas gitu sempal tuh kalau. Oh iya. Gitu. Sumbing ya. Tetapi ketaatan yang masih di dalam koridor syariah, Ustaz, bukan ketaatan liberal ya. Bukan ketaatan yang liberalis yang boleh apa saja, enggak. Oleh karena itu juga para ulama seringkali mengaitkan ketaatan pemimpin ini dengan ayat ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Tidak diulang ketaatan kepada ulil amri, tetapi ketaatan itu katanya diulang. Atiullah, taati Allah, wa atiur rasul, kata taatnya masih dibunyikan kepada Rasul, tapi kepada ulil amri kata taatnya itu nggak dibunyikan lagi. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Isyaratnya adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, framingnya di situ tuh. Jadi kalau framingnya di luar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ada juga hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika ulil amri katakanlah ya, makhluk ini memerintahkan kepada bawahannya, kepada anggotanya dalam organisasi, selama dia dalam koridor taat, maka di situ wajib itu tadi poin yang pertama, menaati mereka. Iya. Nah, selama masih dalam koridor syariat gitu ya, itu tanpa reserve itu ya. Tanpa reserve. Nah, dengan itu akan terasalah kenikmatan berjamaah itu. Ya, kenikmatan berjamaah itu akan terasa seperti nikmatnya ketika kita nyeruput kopi pahit, tapi kalau karena ya selera ya, karena tahu itu bermanfaat, ya enak aja tuh jadinya tuh. Atau ketika kita minum jamu pahit, tapi karena kita tahu ada manfaatnya di sana. Tetapi secara selera, secara hawa nafsu itu nggak enak gitu di bibir. Tidak apa-apa. Nah, karena ada kebaikan yang terkandung lebih luar biasa di balik pahitnya jamu tersebut. Wallahu a'lam. Jadi ini harus hati-hati ya kalau menyikapi sesuatu yang kita anggap kontroversi. Memang bingkainya harus jelas. Bingkainya adalah syariat, sehingga
ketaatan yang kita berikan juga berada pada bingkai syariat. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ini terkait dengan adab kepada sesama anggota. Tadi ada disebutkan salah satu adabnya adalah menjaga rahasia, begitu kan? Sesama anggota. Ini kalau berbicara rahasia Ustaz, ini batasannya apa nih Ustaz? Kadang-kadang kan ya sedap, ngeri-ngeri sedap juga nih kalau ngomongin rahasia orang. Ada nggak batasan Ustaz? Ini aib nih boleh ini rahasia boleh harus dijaga. Ini tapi rahasia nggak boleh dijaga. Batasannya apa kira-kira Ustaz? Ya, kayaknya sih yang namanya rahasia ya kudu dijaga Ustaz. Namanya juga rahasia Ustaz. Rahasia dengan aib apa yang sama Ustaz kira-kira? Kenapa? Antara rahasia dengan aib sama nggak nih Ustaz? Antara rahasia dengan aib. Ya. Rahasia itu bisa menyangkut aib, bisa menyangkut tidak. Oke. Misalkan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi Hafsah, ya itu bukan aib, itu bukan sesuatu yang aib gitu ya. Tetapi Abu Bakar pada saat itu dia belum punya kejelasan info itu, apakah benar apa enggak nih mau nikahin Hafsah, sampai Hafsah sampai benar-benar kejadian itu terjadi, Abu Bakar tidak mau membuka. Tapi setelah terjadi, baru dia klarifikasi kepada Umar. Kenapa kemarin saya nggak mau ditawarin gitu ya. Jadi hemat saya rahasia lebih umum daripada aib. Ya. Contoh yang lain misalkan, ketika Siti Fatimah ya, ketika Rasul mau wafat, kan dia dibisikin oleh Rasulullah, nangis Siti Fatimah. Kemudian setelah itu dibisikin lagi oleh Nabi yang kedua, tersenyum dia. Nah, Siti Fatimah itu tidak menyampaikan apa yang dibisikin oleh Nabi pada saat itu kepada yang hadir. Tapi setelah Rasulullah wafat, baru Siti Fatimah menyampaikan. Tadi itu Nabi membisikin yang pertama, kalau ayahmu akan segera meninggal. Dia senang, dia sedih. Nangis, ya. Dan bisikan yang kedua, kata Rasulullah, kamu akan menjadi orang yang lebih cepat atau orang yang pertama menemui aku nanti di alam barzah. Fatimah senang gitu karena memang terbukti nanti beberapa bulan kemudian Fatimah baru menyusul wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Allah ya baik. Ya ini juga area yang masih harus ada kejelasan ya. Betul. Iya, seperti hanya itu bahasan khusus itu. Iya. Fikih rahasia nanti. Iya siap. Mudah-mudahan rahasia bukan hanya pemirsa. Itu. Waduh, berarti lengkap sekali ya agama kita. Nanti deh kita minta satu sesi waktu, mudah-mudahan bisa dibahas tentang fikih rahasia ini. Fikih rahasia sambil ngopi di kopi rahasia itu. Iya. Baik Ustaz, karena jam sudah menunjukkan pukul 17.18 menit, waktu kita sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan. Namun sebelum diakhiri, silakan buat closing statement dulu Ustaz terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu adab berorganisasi. Silakan Ustaz. Ya, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, hidup ini adalah ibadah, dan di antara ibadah yang kita lakukan adalah ketika kita bergabung dalam organisasi-organisasi dakwah, dan semoga itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ada di organisasi dakwah, maka mari kita jaga dengan baik, mari kita berikan kontribusi terbaik agar kelak menjadi jejak kita setelah kita tiada. Kalau orang lain sudah banyak kontribusinya kepada Islam ini, ada dengan jiwanya, ada dengan hartanya, ada mereka yang meninggalkan masjid, ada yang mereka meninggalkan sekolah, ada yang mereka meninggalkan rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Mari kita berpikir dan kita bertanya kepada diri, ketika kita nanti balik kepada Allah, sudah apa yang sudah kita tinggalkan untuk menjadi investasi pahala kebaikan setelah kita tiada. Salah satu di antaranya adalah organisasi dakwah, di mana kita tempat bernaung. Mudah-mudahan ini menjadi rumah yang akan kita tinggalkan setelah tiada, yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq wa asabakum fathan qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah kepada Al-Ustadz Itang Rusman LCMH yang sudah menyampaikan
materi hari ini tentang adab berorganisasi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita fahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Abi Kenji beserta kru yang bertugas pamit undur dari ruang negara Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.